Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di mata kuliah Penganggaran Bisnis. Nah, pada perkuliahan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita memprediksi penjualan dan juga metode-metode apa saja yang bisa digunakan di dalam memprediksi penjualan tersebut. Nah, untuk lebih lanjutnya kita mulai videonya. Seperti terlihat pada layar, metode yang digunakan dalam memprediksi penjualan itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada yang disebut dengan judgmental method. Nah, judgmental method ini adalah metode yang digunakan dengan menggunakan atau meminta pendapat dan juga saran dari orang-orang yang expert atau yang ahli di sana, ataupun bisa juga meminta saran kepada pihak-pihak yang berada di lapangan ya, dalam memprediksi penjualan di masa mendatang. Nah, contohnya kalau menanyakan saran ataupun pendapat dari orang lapangan itu seperti apa? Misalnya meminta masukan dari pihak salesman misalnya ya, untuk mengetahui bagaimana kondisi ataupun perkembangan penjualan yang terjadi saat ini, sehingga nantinya bisa terprediksi juga berapa penjualan di masa yang akan datang. Nah, walaupun begitu, metode judgmental method ini adalah metode yang sifatnya subjektif, karena setiap orang pastinya memiliki cara pandang yang berbeda ya dalam memprediksi penjualan. Nah, lalu yang kedua, ada yang disebut juga dengan statistic method. Nah, statistic method ini adalah metode yang digunakan dalam memprediksi penjualan menggunakan analisis tren ya, sehingga nanti di dalamnya terbagi lagi menjadi dua. Ada yang berdasarkan tren, ada yang menggunakan tren bebas, matematika, semi-average, dan seterusnya. Dan juga ada yang melihat bagaimana keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu dengan menggunakan regresi dan juga korelasi. Nah, metode yang ketiga ada yang disebut juga dengan specific purpose method. Nah, ini disebut juga dengan metode berdasarkan tujuan tertentu. Jadi nantinya metode ini digunakan dengan melihat bagaimana pangsa pasar yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga nantinya metode specific purpose ini akan terbagi menjadi tiga jenis metode atau analisa ya. Ada yang disebut juga dengan analisa industri, analisa penggunaan akhir, hingga analisa berdasarkan produk lain yang dimiliki oleh perusahaan. Itu tadi merupakan penjelasan singkat mengenai metode-metode apa saja yang bisa digunakan dalam memprediksi penjualan. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan pemahaman akan ditampilkan juga bagaimana contoh soal dalam menerapkan metode-metode tersebut untuk bisa memprediksi penjualan. Oke, kalau begitu kita langsung munculkan contoh soalnya. Pada contoh soal, terdapat data penjualan CVB selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Nah, kita sebagai seorang manajer ini diminta untuk memprediksi penjualan yang akan terjadi di masa yang akan datang, atau di tahun 2020 dengan menggunakan 4 metode. Metode yang pertama yaitu dengan menggunakan garis tren bebas, metode yang kedua menggunakan time least square, metode yang ketiga menggunakan time series moment, dan metode yang keempat menggunakan semi-average. Nah, untuk pembahasan keempat metode ini nanti bisa dilihat di dalam PowerPoint yang sudah dilampirkan di e-learning, dan sekarang kita akan langsung saja masuk ke bagaimana cara menyelesaikan soal ini. Kita mulai. Soal yang pertama, nah kita akan memprediksi penjualan dengan menggunakan garis tren bebas. Nah, ini data penjualannya sudah ada ya, berdasarkan soal dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Nah, garis tren bebas itu adalah kita menentukan atau memprediksi penjualan berdasarkan kecenderungan dari data historikal yang kita miliki. Jadi nanti kita tinggal membuat grafik saja seperti ini. Misalnya untuk tahun 2015 itu dimasukkan datanya 560 unit, lalu untuk 2016 700 unit, dan seterusnya sampai dengan tahun 2019. Setelah itu kita lihat trennya, apakah dia mengalami kenaikan kecenderungannya atau kecenderungannya menurun gitu ya. Nah, berdasarkan data ini terlihat ya kalau memiliki kecenderungan naik ya penjualannya, sehingga berdasarkan garis tren bebas ini dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 perkiraan penjualan yang akan terjadi itu adalah lebih dari 1.500 atau lebih dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019. Nah, ini untuk contoh soal yang pertama. Soal yang kedua yaitu dengan menggunakan time least square ya. Nah, dalam menentukan time least square kita harus menentukan terlebih dahulu nilai A dan nilai B untuk nantinya diinputkan ke dalam persamaan ini ya, persamaan Y sama dengan A plus BX. Nah,
Dari sini sudah terlihat nilai A ya, berdasarkan rumus itu diketahui caranya dengan membagi sigma Y yang dibagi dengan jumlah data atau jumlah tahun yang digunakan gitu ya. Sehingga kita harus mengetahui dulu berapa jumlah Y dan juga jumlah N-nya ya. Nah, untuk jumlah Y karena kita sudah ada data penjualan dari soal ya, kita tinggal jumlahkan saja berapa penjualan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Berarti 5.600 ditambah 700 dan seterusnya, sehingga diketahui jumlah penjualannya yaitu sebesar 4.930. Nah, kita inputkan saja ke sigma Y ini ya, 4.930. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui juga berapa N yang digunakannya atau data yang digunakan. Data yang digunakan yaitu dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Itu berarti 5 tahun ya. Sehingga tinggal kita inputkan saja N-nya sama dengan 5. Jadi nanti A itu sama dengan 4.930 dibagi dengan 5. Sehingga diketahui nilai A-nya sebesar 986. Nah, lalu selanjutnya kita harus menentukan juga berapa nilai B-nya. B dihitung berdasarkan rumus ini ya, sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Nah, untuk mengetahui sigma XY, kita harus mencari terlebih dahulu XY untuk masing-masing tahun. Nah, di sini karena kita datanya merupakan data ganjil ya, hanya 5 tahun dari tahun 2015 sampai dengan 2019, maka dalam menentukan X-nya itu kita harus memberikan nilai 0 pada data tengah ya. Jadi di sini data tengahnya adalah data tahun 2017 ya, maka X-nya ditulis 0. Nah, sebelum dan setelahnya, kalau sebelum tahun 2017 itu menggunakan negatif ya, bilangan negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Sedangkan lebih dari 2017 itu menggunakan bilangan positif, 1, 2, 3, dan seterusnya. Gitu. Jadi nanti untuk tahun 2016 berarti minus 1, 2015 minus 2, untuk 2018 1, untuk 2019 2 ya. Nah, setelah itu kita hitung X-nya untuk masing-masing tahun. Caranya bagaimana? Caranya misalnya untuk tahun 2015 ya, penjualannya sudah ada atau Y-nya itu sudah ada 560. X-nya tadi sudah ditentukan ya, minus 2. Tinggal kita kalikan saja 560 dikali minus 2. Jadi XY-nya itu sebesar minus 1120. Dan seterusnya sampai dengan tahun 2019 ya. Nah, setelah itu tinggal kita jumlahkan saja XY-nya. Jadi dari minus 1120 ditambah minus 700 ditambah 0 ditambah 1100 ditambah 3000. Ya, sehingga diketahui sigma XY-nya sebesar 2280. Langsung kita masukkan ke dalam rumus 2280. Selanjutnya data yang diperlukan adalah sigma X kuadrat. Berarti kita harus mencari tahu dulu berapa X kuadrat untuk masing-masing tahun. Ya. Nah, X-nya kan tadi sudah ditentukan ya. Misalnya untuk 2015 itu minus 2. Berarti tinggal kita kuadratkan saja, minus 2 dikalikan minus 2 ya, yaitu sama dengan 4. Untuk tahun 2016 juga sama, minus 1 dikalikan minus 1, yaitu 1, dan seterusnya. Ya. Setelah itu kita jumlahkan sigma X dari setiap tahun tadi, ya, berarti 4 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 4 gitu ya, sehingga diketahui sigma X kuadratnya itu sebesar 10. Tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus. Berarti B sama dengan 2280 dibagi 10, sama dengan 228. Nah, selanjutnya kita langsung masukkan saja nilai A dan B yang sudah diketahui tadi ke dalam persamaan Y sama dengan A plus BX. Berarti Y sama dengan 986 dari sini ya, ditambah B-nya 228X ya. B-nya dari sini 228, X-nya tahunnya nanti yang akan dicari. Nah, karena kita mencari tahun 2020 berdasarkan data tadi ya, kayak sudah diketahui juga, sudah ditentukan gitu ya untuk nilai X-nya. 2017 0, 2018 1, 2019 2 ya, berarti 2020 3 X-nya. Itu tinggal masukkan saja X-nya 3 ke dalam persamaan ini, sehingga diketahui besaran penjualan yang harus atau yang mungkin dilakukan
pada tahun 2020 berdasarkan metode time least square itu sebesar 1.670 unit gitu ya. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya bagaimana jika datanya data genap ya untuk menentukan nilai X-nya. Nah, jika datanya data genap maka akan seperti ini ya. Misalnya ini data genap ya. Jadi kita mulai dari tahun 2014 ya, berarti ada 6 data atau N-nya sama dengan 6. Nah, karena kita tidak punya nilai tengah, jadi nanti X sama dengan 0-nya itu tidak disertakan dan menggunakan angka-angka ganjil. Jadi untuk ininya kita bagi dua ya datanya. Data sebelum ya dari mulai 2016 sampai dengan 2014 itu datanya bernilai negatif dan ganjil ya. Jadi minus 1, minus 3, minus 5, kalau masih ada seterusnya itu ada minus 7, minus 9, dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk kelompok data yang paling bawah gitu ya, atau yang paling terbaru, 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya gitu ya. Jadi perbedaannya itu antara genap dan ganjil untuk nilai A-nya gitu ya, untuk menentukan nilai B-nya, untuk persamaannya itu semua sama. Jadi perbedaannya hanya dalam menentukan nilai X ya. Jadi perlu diingat kalau misalkan datanya ganjil, ada data tengah, berarti dimulai dari 0 ya. 0 ke kelompok atasnya berarti minus 1, minus 2, kelompok bawahnya 1, 2, sedangkan untuk data yang sifatnya genap, ya, tidak ada data tengah, jadi kita menggunakan datanya X-nya ganjil gitu ya, sehingga nanti untuk kelompok atas itu negatif, ya, negatif dan ganjil angkanya, jadi minus 1, minus 3, minus 5, dan seterusnya, sedangkan untuk kelompok bawahnya itu nilainya ganjil juga angkanya, gitu ya, tetapi positif. Jadi 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, ini untuk time least square. Soal selanjutnya yaitu kita akan menghitung prediksi penjualan dengan menggunakan time series moment. Nah, kalau di metode time series moment ini kita akan menggunakan dua persamaan ini ya, untuk menentukan berapa nilai A dan juga nilai B-nya. Untuk nantinya bisa terbentuk persamaan Y sama dengan A plus BX. Nah, pertama-tama sama seperti yang sebelumnya, jadi kita menentukan dulu berapa nilai X-nya untuk setiap tahunnya. Ya, karena ini metode time series, jadi dia tidak terpengaruhi oleh data yang digunakan, apakah itu data genap ataupun ganjil. Jadi tahun terlama X-nya itu akan dimulai dari 0 gitu ya, dan seterusnya 1, 2, 3 gitu ya. Sehingga nanti di data ini 2015 berarti X-nya 0, 2016 X-nya 1, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita tentukan juga nilai X-nya untuk masing-masing tahun. Caranya pun sama. Jadi untuk tahun 2015 misalnya 560 dikalikan dengan 0, maka XY-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, lalu kita juga harus menghitung berapa nilai X kuadratnya untuk setiap tahunnya. Nah, X kuadrat sama caranya berdasarkan pada data X yang sudah kita tentukan tadi. Jadi misalnya untuk 2015, X-nya 0 berarti 0 pangkat 2 gitu ya, atau 0 kali 0, sehingga diketahui X kuadratnya sama dengan 0. Begitupun untuk tahun selanjutnya. Ya, setelah itu kita jumlahkan ya, baik itu nilai Y-nya, nilai X-nya, XY maupun X kuadratnya. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam dua persamaan tadi ya, yaitu persamaan ini. Jadi persamaan yang pertama sigma Y, berarti kita tinggal masukkan 4930 ya, sama dengan N-nya adalah jumlah data ya. Jadi datanya 2015 sampai dengan 2019 berarti 5 data. Jadi 5A ditambah sigma X kali B ya. Sigma X-nya adalah 10 ya berdasarkan tabel ini. Jadi ditambah 10B gitu. Nah, untuk persamaan yang kedua, sigma XY. Nah, di sini sigma XY-nya 12.140. Tinggal masukkan saja 12.140 sama dengan sigma X dikali A ya. Berarti 10A ya ditambah sigma X kuadrat dikali B. Sigma X kuadrat dikali B. Sigma X kuadratnya sudah ada ya di sini 30. Tinggal dimasukkan saja 30B. Nah, sudah diketahui dua persamaan ini, selanjutnya kita akan melakukan sistem eliminasi dan substitusi untuk mengetahui berapa nilai A dan juga nilai B-nya, ya.
Nah, untuk melakukan itu, yang pertama kita harus menyamakan salah satu komponen ya untuk bisa dikurangkan nantinya. Nah, di sini saya akan menyamakan nilai A-nya ya. Jadi kalau misalnya ini persamaan yang atas ini ya, 4.390 sama dengan 5A ditambah 10B. Untuk 5A ini bisa jadi 10A, berarti harus dikalikan 2 ya. Maka kita kalikan keseluruhan persamaan yang di atas ini dikalikan 2 ya. Jadi nantinya akan menjadi seperti ini, 9.860 sama dengan 10A karena 5A dikali 2 ya, ditambah 20B karena 10B dikalikan dengan 2 ya. Nah, untuk persamaan yang kedua saya kalikan 1 saja. Jadi tetap sama ya, persamaannya tidak berubah. Nah, setelah itu kita kurangkan. 9.860 dikurangi 12.140 itu sama dengan minus 2.280 ya. Lalu sisi sininya 10A dikurangi 10A sama dengan 0 ya. Jadi tidak perlu kita tuliskan. Nah, lalu di sini ada 20B dikurangi 30B, berarti minus 10B. Kita tulis minus 10B. Nah, setelah ini baru kita bagi. Nah, untuk mencari nilai B, berarti minus 2.280 dibagi minus 10, ya, sehingga diketahui B-nya itu sebesar 228. Nah, itu untuk menentukan nilai B. Selanjutnya, kita mencari nilai A-nya. Kita tinggal substitusikan saja nilai B yang sudah ditemukan ke dalam salah satu persamaan. Misalnya, saya ingin ke persamaan yang pertama, misalnya ya. Persamaan kedua pun tidak masalah ya. Jadi bebas menggunakan persamaan yang mana saja. Nah, saya di sini menggunakan persamaan yang pertama, 4.930 sama dengan 5A ditambah 10B, berarti 4.930 sama dengan 5A, ditambah 10 dikali B. B-nya sudah ada ya tadi, 228. Tinggal dimasukkan saja 228. Nah, setelah itu ini kan kalau dikalikan menjadi 2.280 ya. Nah, setelah itu kita pindah ruaskan. 5A-nya tetap di sini, 5A. 4.930 dikurangi dengan 2.280 hasil perkalian ini. Tadi kan ini 2.280 ya, nilainya positif. Karena kita pindah ruas ke sini, ke sisi sini, maka akan menjadi negatif. Jadi dikurangi 2.280. Nah, sehingga diketahui nanti 2.650 sama dengan 5A. Nah, untuk menentukan nilai A-nya berarti 2.650 dibagi 5. Sehingga diketahui nilai A-nya sebesar 530. Nah, setelah diketahui nilai A, sudah diketahui juga nilai B, selanjutnya kita tinggal masukkan ke dalam persamaan. Persamaannya Y sama dengan A plus BX. Tinggal dimasukkan saja A-nya, tadi sudah ada ya di hitungan sebelumnya, ini 530 ditambah B, B-nya juga sudah ada 228. Tinggal dimasukkan juga 228X. Nah, X-nya adalah tahun yang kita cari. Kita mencari tahun 2020 ya. Berdasarkan X yang sudah tadi ditentukan, 2019 itu X-nya adalah 4 ya. Sehingga tahun 2020 X-nya yaitu sebesar 5 gitu ya. Sehingga nanti tinggal dimasukkan saja X-nya 5. Sehingga nanti dapat diketahui bahwa besaran penjualan yang mungkin terjadi di tahun 2020 gitu ya, dengan menggunakan time series moment itu sebesar 1.670 unit. Nah, ini untuk contoh soal dengan menggunakan metode time series. Perhitungan selanjutnya yaitu perkiraan penjualan dengan menggunakan semi-average. Nah, karena data yang kita miliki itu adalah data ganjil, sehingga nanti dalam pengelompokan datanya, data yang berada di tengah itu akan menjadi double ya, jadi masuk ke dalam data pertama dan juga masuk ke data yang kedua. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Jadi data kelompok pertama yaitu data dari tahun 2015, 16, 17. Sedangkan untuk kelompok kedua yaitu dari 2017, 18, 19 gitu ya. Nah, untuk menghitung semi totalnya, ini dihitung berdasarkan masing-masing kelompok. Jadi untuk kelompok pertama ini 2370 ya. Itu didapatkan dari 560 ditambah 700 ditambah 1070.
Begitupun untuk kelompok kedua ya, dari 1070 ditambah 1100 ditambah 1500. Sehingga diketahui total seminya sebesar 3670. Nah, selanjutnya kita akan menentukan semi average-nya. Nah, kalau semi average itu kita rata-ratakan saja berdasarkan jumlah data dari setiap kelompok. Jadi total seminya tadi ya, kalau kelompok pertama kan dari sini ya, 2330 dibagi M-nya, yaitu 3. Kenapa 3? Karena kelompok pertama itu melibatkan tahun 2015, 2016, dan 2017. Jadi dibagi 3 ya, sehingga diperoleh hasilnya sebesar segini. Ya. Nah, selanjutnya untuk kelompok kedua juga sama. Jadi 3670 dibagi dengan 3 karena melibatkan tahun 2017, 2018, dan 2019. Jadi 2017 itu data tengahnya ganda ya, muncul 2 kali di kelompok pertama dan di kelompok kedua. Nah, setelah itu kita mulai menentukan nilai A dan B. Nah, nilai A itu didapatkan dari rata-rata kelompok 1. Rata-rata kelompok 1 kan ini ya, 776,667. Jadi langsung kita masukkan saja angka tersebut menjadi nilai A. Nah, sedangkan untuk nilai B menggunakan rumus ini. Jadi rata-rata kelompok 2 dikurangi rata-rata kelompok 1 dibagi N. Rata-rata kelompok 2-nya berapa? Dari sini ya, rata-rata kelompok 2-nya yaitu sebesar 1223,333 dikurangi data kelompok pertama rata-ratanya, yaitu yang ini, 776,667. Dibagi N, N-nya berapa? Jumlah data yang digunakan dari setiap kelompok. Ya, data yang pertama atau kelompok pertama ini menggunakan datanya 3 tahun. Kelompok kedua pun 3 tahun, jadi tinggal kita masukkan saja N-nya sama dengan 3. Ya, sehingga diketahui B-nya sebesar 148,889. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam persamaan sama seperti tadi ya, Y sama dengan A plus BX. A-nya tinggal dimasukkan, B-nya pun sama, sehingga diperoleh persamaannya Y sama dengan 776,667 ditambah 148,889X ya. Nah, X-nya adalah tahun yang kita cari. Kita mencari tahun 2020, berarti kita harus menentukan terlebih dahulu nilai X untuk setiap tahun. Nah, untuk semi average ini dalam menentukan X-nya itu berdasarkan pada data yang ada di kelompok pertama. Data yang ada di kelompok pertama ini ganjil ya, menggunakan 3 tahun. Sehingga sudah ada data tengahnya yang akan menjadi X-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, berdasarkan data pertama ini, data tengahnya adalah data di tahun 2016 ya. Jadi 2016 ini X-nya 0. Untuk 2015-nya minus 1, ya kalau masih ada ke 2014 berarti minus 2, minus 3, dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk ke bawahnya itu berarti 1 untuk 2017, 2017 yang kedua itu X-nya 2, 2018 X-nya 3, 2019 X-nya 4, maka 2020 yang kita cari X-nya akan berjumlah 5 gitu ya. Dan kita masukkan saja ke dalam persamaan, sehingga nanti diketahui besaran penjualan di tahun 2020 dengan menggunakan semi average itu jumlahnya sebesar 1.521 unit. Nah, lalu selanjutnya, bagaimana kalau data kita ini datanya genap? Ya, kalau datanya genap, kalau tadi ganjil berarti kita split ya, jadi ada data tengah yang dibuat ganda masuk ke kelompok pertama dan juga masuk ke kelompok kedua. Nah, bagaimana kalau data kita genap seperti ini? Kalau data kita genap, ya, dan ketika dibagi 2, itu tinggal kita bagi 2 saja. Misalnya ini, kelompok pertama kan berarti 2014, 2015, 2016. Data kelompok kedua itu 2017, 2018, 2019. Jadi tidak ada penggandaan gitu ya. Nah, penentuan X-nya juga sama dari kelompok pertama. Karena kita datanya ini sebenarnya data genap ya, jadi tinggal kita lihat saja dari setiap kelompoknya data tengahnya ada atau tidak. Kalau di sini kan ada ya 3 tahun, 3 tahun itu 2015 kelompok pertama. Berarti untuk kelompok pertama data tengahnya tinggal kita masukkan saja X-nya sama dengan 0.
Untuk sebelumnya berarti -1, untuk 2016 1, 2017 2, dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau datanya genap, tapi ketika dikelompokkan, datanya masih genap juga, gitu ya. Nah, misalnya ini ada 8 data ya, 8 tahun datanya. Jadi kita langsung bagi dua, tidak ada penggandaan data, penggandaan tahun ya, penggandaan tahun, sehingga nanti tahun 2012 ya, tahun 2012 sampai dengan 2015 itu menjadi kelompok pertama, sedangkan 2016 sampai dengan 2019 itu menjadi kelompok kedua. Nah, kalau dari sini terlihat kalau di setiap kelompok itu kita menggunakan datanya masih genap 4 tahun ya, kelompok pertama 4 tahun, kelompok kedua pun 4 tahun. Nah, untuk penghitungan semi totalnya ataupun semi average-nya itu sama. Perbedaannya adalah dalam penggunaan X-nya atau dalam menentukan nilai X. Nah, kalau seperti ini, karena datanya genap ya untuk masing-masing kelompok, berarti tidak ada data tengah ya, karena acuan kita di data pertama setiap menentukan. Begitupun dengan ini, data tengahnya tidak ada, sehingga kita menggunakan datanya angka-angka ganjil, tidak ada angka nolnya gitu ya, karena tidak ada data tengahnya. Jadi dari sini dari tahun pertama acuannya sama. Jadi data ini berarti kita bagi dua ya. Ke atas itu -1, -3, kalau masih ada berarti ada -5, -7, dan seterusnya. Sedangkan untuk ke bawahnya itu 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Jadi menggunakan data-data ganjil. Nah, dari sini bisa disimpulkan ya, kalau semi average itu adalah membagi data menjadi dua kelompok. Nah, kalau datanya sudah ganjil gitu ya di awal, berarti pembagian kelompoknya kita gandakan data tengahnya. Jadi data tengah akan masuk ke kelompok pertama dan juga akan masuk juga ke kelompok kedua. Ya, begitupun juga untuk data genap. Kalau data genap berarti kita bagi dua kelompok tanpa menggandakan tahun manapun, ya. Nah, selanjutnya dalam penentuan nilai X. Penentuan nilai X itu mengacu kepada kelompok pertama. Kalau kelompok pertamanya dia tadi ya datanya ganjil, dibuatkan dibuatkan ganda gitu ya data tengahnya, dan setelah dilihat kelompoknya itu ada datanya ganjil kembali, maka data pertama ya atau kelompok pertama itu kita lihat data tengahnya. Nah, data tengahnya adalah yang akan menjadi X sama dengan 0. Setelah itu seperti biasa, -1, -2, 1, 2, dan seterusnya. Begitupun ketika datanya genap. Data genap ketika dibagi 2 ganjil, itu pun sama. X-nya ada penyertaan nilai nolnya pada data tengah di kelompok pertama. Nah, bedanya adalah ketika datanya genap setelah dibagi 2. Jadi setelah dibagi ke dalam 2 kelompok, datanya masih genap. Berarti tidak ada data tengah di kelompok pertama, sehingga menggunakan angka-angka ganjil ya, dari mulai 1, 3, kalau negatifnya berarti -1, -3, dan seterusnya. Nah, itu untuk metode semi average.